berapa lama sih usaha Karika itu berjalan? Saya mulai usaha di tahun 2017 dan sampai saat ini berarti sudah mau 9 tahun usaha saya. Kalau jumlah karyawan ibu ketika produksi itu? Untuk yang full time itu kurang lebih ada 8, tapi kalau yang part time itu sekitar 2 orang ya. Yang full time itu karena ada yang produksi Karika itu sendiri, ada juga produksi keripik kentang sendiri, ada juga yang untuk admin sendiri, ada juga yang pemasaran juga gitu. Rata-rata produksi setiap bulan itu berapa? Untuk rata-ratanya bisa sekitar 900 kilo ya, 900 kilo kalau keadaan rame, ataupun kalau misalnya sepi-sepinya kurang lebih 600 kilo lah, 600 kilo. Juga tergantung situasi Mbak. Untuk saat ini kan lagi musim habis lebaran ya, habis lebaran itu biasanya kita cuma paling sekitar 400 ya menurut itu. Kalau biasanya kalau lagi musim liburan dan sebagainya nanti akan kita sesuaikan, karena kan makanan ya, makanan biar selalu fresh kan, saya memang tidak terlalu lama penyimpanannya. Apakah ada yang mengetahui konsep efisien penggunaan bahan, seperti kalau ibu-ibu tahu cara menghemat bahan baku agar tidak banyak yang terbuang? Oh gitu ya. Itu untuk biar hemat, karena kan melihat masa Karika itu ya, Karika kan paling maksimal itu diproduksi itu kan sekitar 5 hari. Itu pun karena ketika datang mungkin ada yang sudah matang, ada yang belum. Jadi untuk biar tidak mubazir itu kita olah yang matang dulu, yang matang dulu semaksimal mungkin. Setelah itu untuk yang baru, yang kan ada yang kemading ya, tapi setelah 5 hari pasti yang hari terakhir sudah masak semuanya kayak gitu. Perusahaan membagi proses produksi ke dalam tahap yang jelas, kayak pengupasan sendiri, pemasakan sendiri. Ya. Yang pertama itu untuk bagian pengupasan ya. Pengupasan itu sudah termasuk milihin bahan bakunya, terus dikupas sampai dengan perajangan. Nah nanti sudah bagian memasak untuk produksi ada sendiri. Terus untuk packingnya juga, karena Karika perlu waktu inkubasi ya, untuk menunggu itu kurang lebih 7 hari atau 10 hari agar kita mengetahui bahwa Karika yang sudah yang baik itu pasti tidak akan bergelembung, ataupun kalau yang sudah yang akhir yang tidak layak konsumsi itu akan rusak dengan sendirinya dalam waktu 7-10 hari. Nah, setelah itu kita buang sambil menunggu waktu inkubasi itu kita buang plastiknya. Terus setelah itu kalau untuk packing saya biasanya, karena di dalam ini ada bungkus plastiknya semuanya ya, jadi kebanyakan biasanya saya bungkus packing ke ini dulu, ke sini dulu. Jadi ketika nanti ada orang minta yang 6, saya isi ini 1, tapi kalau ada yang minta isi 12 berarti isinya 2 ini. Nah kenapa kok saya pakai ini, biar saya mempermudah kalau ada permintaan yang mendadak cepat ya. Tapi kalau saya bungkusin seperti ini, tidak langsung ke sini, karena biar kalau saat kita ngasihkan ke konsumen saat pembelian itu kalau ada yang rusak itu kita ketahuan. Jadi biar kita yakin saat kita jual ke konsumen itu kondisi masih bagus. Jadinya ini mempermudah saya untuk pengemasan. Sampai itu kalaupun ada yang rusak, kalau saya bungkus ini dusnya kan tidak rusak ya kan, saya hanya mengorbankan mungkin 200 perak yang untuk plastik, tapi saya tidak mengorbankan sampai harga Rp3.000. Jadi lebih kalau yang ini. Jadi kalau nyuci pun paling kalau sisanya yang terkena air kan biasanya kan kalau meletus ya, itu kan tidak banyak, hanya cuma sekedar menampak. Tapi kalau misalnya tidak saya bungkusin, akhirnya kalau satu kontainer, semua satu kontainer akan saya cuci semua. Jadi ini biar efisien juga. Apakah ibu pernah menimbang berapa kilo kulit dan biji yang dibuang setiap habis masak?
Oh, itu saya hanya perkiraan aja Mbak. Karena saya belum bisa memanfaatkan bijinya. Kemarin saya sudah mau mencoba ya dari eksperimen. Itu bijinya itu rencana akan saya gunakan menjadi serbuk antioksidan tinggi. Antioksidan tinggi sesuai dengan penelitian dari LPPPM Unsur. Kemarin sudah saya nyoba, saya cuci, ya, terus ada juga yang sudah saya coba saya fermentasi, tapi tinggal tahap masak yang terakhir kita giling gitu. Nah itu ternyata manfaatnya banyak sekali. Kalau kulit sementara ini ada tenaga produksi yang memanfaatkan mereka untuk dikasihkan ke ikan. Ya, dikasihkan makan ikan. Tapi ada juga kalau pas dia malas bawa, akhirnya kita buang, ya gitu. Nah itu memang untuk perbandingannya antara isinya ya dagingnya sama kulitnya itu kadang masing-masing karika itu beda-beda, karena karika itu kan tebal tipisnya daging tergantung ketinggian tumbuhnya karika. Kalau di bawah karikanya dagingnya itu tipis, otomatis airnya bijinya itu banyak. Kalau semakin ke atas, ke dieng ke atas itu mungkin daerah sembungan ataupun apa itu kan dagingnya itu lebih tebal kayak gitu. Nah itu tergantung tingginya dataran yang tempat tumbuhnya karika itu. Apakah Ibu punya catatan yang menunjukkan perjalanan buah dari beli buahnya sampai matang menjadi produk karika minuman? Saya tidak punya catatan Mbak. Belum punya catatan. Cuma hanya SOP-nya aja lah, kita jalankan SOP-nya aja. Standar operasi produksinya. Menurut Ibu, pentingkah mencatat dengan teliti setiap bahan yang masuk dan keluar dalam proses produksi? Ya sebenarnya sih penting Mbak, saya tahu itu penting, tapi karena keterbatasan tenaga saya untuk pencatatan ya, karena kemarin juga baru ada admin, belum lama ya, sekitar 1,5 bulan, 2 bulan ini baru ada admin yang untuk bagian administrasi keuangannya saya kayak gitu. Apakah Ibu setuju bahwa bahan yang terbuang seperti limbah itu sebenarnya adalah uang modal kita yang hilang? Seperti kan biasanya ada yang dijadikan pupuk dan bisa dijual lagi ya Bu? Ya itu sekarang kan ada proses pupuk organik ya. Nah ini sementara saya belum menerapkan gitu loh kan. Kemarin pernah uji coba tapi terus karena tidak telaten Mbak, tidak telaten. Terus karena kadang saya diburu ada orderan dan sebagainya kayak gitu. Kalau pas lagi rame kayak gitu akhirnya udahlah kayak gitu. Tapi kan kita saat kita menghitung harga jual ini kan sudah memperkirakan HPP-nya. Ya. Atau banyaknya jumlah barang yang dibuat, bahan sisa atau ongkos bayar karyawannya. Nah, untuk yang mempengaruhi saya memperoleh keuntungan banyak yaitu pertama bahan baku Mbak. Bahan baku itu bahan baku karika itu sendiri itu kadang naik turun Mbak. Saat ini mungkin sudah murah-murahnya, pernah mencapai harga 1 kilonya 20.000. Ketika harga sampai 20.000 saya tidak bisa jualan Mbak, karena waktu itu saya karena itu berarti kenaikan hampir 4 kali lipatnya harganya. Itu biasanya misalnya harganya 5.000, 6.000, 7.000 paling mahal. Itu kita waktu itu ngitung HPP-nya sekitar harga 7.000 waktu itu ya. Terus karena persaingannya juga tinggi karika, karena kan saya jarak ya Mbak, saya harga karika itu juga terpengaruh jarak karena saya letaknya di bawah. Jadi otomatis misalnya di Dieng harganya 3.000, di tempat saya mungkin bisa 6.000. Ya jadi sudah harga bahan bakunya saya sendiri itu mahal. Dan untuk menaikkan biar bahannya saya benar-benar berkualitas, makanya saya mengambil tidak menggunakan pemanis, tidak menggunakan air biasa, itu biar value atau nilainya saya itu beda dengan karika-karika yang lain gitu. Dan itu setiap pembeli pun saya jamin ya,
Saya jamin bahwa siapa yang membeli karika saya sampai tenggorokan sakit ataupun gatal, saya ganti 100%. Itu jadi saya punya jaminan produk. Ya. Setelah ibu lebih teliti menjaga supaya kulit atau biji tidak terbuang, apakah kan ibu belum ini bijinya kalau ada mau saya gunakan untuk minuman antioksidan tinggi. Untuk kulitnya kan kita kasihkan ke ikan, Mbak. Itu hanya dikasihkan saja atau dijual, Bu? Kasihkan aja. Nah, daripada di sini jadi sampah kan, mubazir ya. Bagaimana cara ibu mencatat keuangan usaha? Apakah sudah ada buku harian atau hanya diingat-ingat saja? Alhamdulillah kemarin kan saya sudah dapat pendampingan dari tim Belanda, Mbak. Jadi saya punya aplikasi manajer itu yang sudah dikasih dari Belanda. Jadi kemarin ada dari expert atau ahli dari Belanda, namanya Maria Josie Scott. Di sini itu kurang lebih 13 hari memberikan aplikasi keuangan saya, sehingga keuangan saya itu bisa tercatat setiap harinya dan juga bisa dilihat omset saat hari ini maupun rugi labanya saat ini juga. Apakah ibu memisahkan uang usaha dan uang pribadi? Iya, sudah kita pisahkan. Laporan keuangan apa saja yang biasanya ibu buat? Kayak laba rugi, utang, atau stok barang itu berarti sudah tercatat semua? Kalau stok barang itu tidak saya, Mbak. Jadi hanya keuangannya saja itu untuk kas hariannya ya, buku banknya itu juga karena pakai aplikasi, jadi sudah merger ke semuanya, tersambung semuanya. Jadi ketika admin saya masukkan di aplikasi itu sendiri, nanti akan terbagi. Oh, ini mengambil di bank, otomatis banknya nanti berkurang. Terus kasnya juga nanti ada cash flow-nya ya, itu nambah atau enggaknya. Jadi sudah satu komponen di aplikasi itu. Untuk stok memang kita tidak nganu, Mbak, karena kan banyak banget ya. Iya. Karena kan kita kesulitan kalau hanya cuma ngitung stok aja, iman waktunya. Iya gitu, karena ribuan ya, bukan karena kan kalau pabrik mungkin banyak tenaga kerja ya, yang karena kan kita kan minim tenaga kerja, Mbak, karena kan kalau terlalu banyak tenaga kerja tidak seimbang dengan pemasukan, kan sama aja nanti membuat kerugian kita kayak gitu. Masih kecil, Mbak, belum besar. Semoga makin besar. Amin, amin. Menurut ibu, apa yang paling dibutuhkan sekarang supaya karika ini lebih hemat dan bahannya dan untungnya itu tambah besar? Untuk saat ini itu harapannya untuk pasokan, kesulitannya saya kan kadang saat ini gula, Mbak. Gula kemarin itu saya di sini kesulitan mencari gulanya, akhirnya saya untuk yang saat seni karika saya suruh beli di Wonosobo itu. Ini terus harapannya itu untuk harga karika itu stabil lah, jangan terlalu tinggi sekali tapi stabil lah, yang harapannya. Terus untuk yang saya butuhkan saat ini sebenarnya pemasaran, Mbak, karena kan saya kebanyakan di kemarin aja setelah kita diamati untuk keuangannya itu kan kita beli semuanya itu kan tunai, Mbak. Sedang pemasarannya kita, sedang kita nitip ke toko-toko itu kan konsinyasi. Nah akhirnya banyak modal yang mengendap di toko-toko. Nah harapannya saya hanya kepingin pemasarannya itu yang selalu fresh money gitu, selalu dapat duit gitu loh. Kalau terlalu banyak, jadi semua jadi toko-toko itu tidak semua saya titipin, Mbak. Jadi saya hanya tertentu aja, misalnya bagian timur saya nitip di sini, bagian tengah nitip sini, bagian utara sini. Jadi kita bagi gitu aja, biar tujuannya itu biar tidak terlalu uangnya saya itu numpuk ya di toko-toko. Modal saya di toko-toko ya.